Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvin Angganda Sucipto, NIM 2310 50586, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi ilmu hadis. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan tutorial terkait website yang namanya itu Al-Tafsir, yang mana di situ nanti saya diberikan tugas untuk menjelaskan di bagian ulumul Quran. Nah, baiklah teman-teman, di sini tampilan apa? Ini kita mulai dari awal, yaitu kita langsung saja pergi ke aplikasi browser seperti Google, Chrome ataupun Safari. Nah, di sini saya sudah membuka Safari, tinggal kita ketik aja Al-Tafsir, enter. Nah, langsung dia ketemu teman-teman Al-Tafsir seperti ini. Nah, karena ditugaskan untuk mengulik terkait ulumul Quran, di sini kita bisa langsung pilih saja teman-teman ulumul Quran. Walaupun di sini tuh banyak Al-Quran wa tajwid, ada tafsir, ada ilmu qiraat, ada ulumul Quran, ada kitab mutafarriqah, tarajim dan lain sebagainya. Nah, karena kita tugaskan untuk membahas tentang ulumul Quran, jadi langsung saja kita klik di bagian ulumul Quran. Nah, di situ ada 7 fitur yang bisa kita cari terkait ulumul Quran teman-teman. Yang pertama ada asbabun nuzul, kemudian ma'anil Quran, kemudian i'rabul Quran, kemudian mawadi'ul Quran, ahkamul Quran, fadailul Quran, dan yang terakhir an-nasikh wal mansukh teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengulik satu-satu terkait 7 fitur ini. Yang pertama yaitu tentang asbabun nuzul. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita disuruh bisa memilih surah, kemudian rokmul ayahnya berapa. Di sini bisa juga kita menggunakan kulun atau semuanya. Jadi nanti dijelaskan asbabun nuzul terkait satu surah ini. Nah, kemudian ya kita coba aja ya langsung teman-teman. Di sini kita mencoba asbabun nuzul surah Al-Qari'ah. Nah, di sini kita cari semisal ayat 2. Nah, kalau ada keterangan lam yazid fil marji, itu berarti asbabun nuzulnya tidak ditemukan ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa enggak semua surah itu terdapat asbabun nuzulnya teman-teman. Nah, coba kita ganti lagi, kita cari surah apa sih? Surah semisalnya surah Al-Zalzalah. Ini nomor 99. Ayat 1. Nah, di sini kan dapat kita lihat teman-teman. Akhbarana Abu Mansur wal Al-Baghdadi wa Muhammad bin Ibrahim al-Muzakki qala. Nah, di sini jadi asbabun nuzulnya itu berupa hadis. Nah, ini asbabun nuzul ayat 1 dari Quran surah Al-Zalzalah. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu ma'anil Quran, teman-teman. Langsung saja kita klik di bagian ma'anil Quran. Nah, di sini kita bisa, saya seperti awal, kita semisal kita cari surahnya dulu. Di sini kita coba surah An-Nas. Nah, karena An-Nas pendek, saya kira kita coba cari pemanahnya secara keseluruhan. An-Nas. Sebentar teman-teman, ini agak crash ternyata ya. Nah, sini kita coba cari An-Nas. Kulun. Nah, ternyata tidak ditemukan teman-teman. Nah, mungkin kita bisa cari surah yang lain ya. Surah An-Nasr.
Atau mungkin kita coba pakai dimasukkan kalimatnya. Lanjut saja mungkin ya teman-teman, karena di sini tidak ditemukan. Langsung saja ke i'rab Al-Qur'an. Nah, ini kita ambil contoh di surah sorry ya teman-teman, agak mulai ternyata. Surah Al-Kautsar. Nah, semua ayatnya kita lihat. Nah, di sini kan terdapat i'rab tuh an-nun wal alif al-auliyani fi maudu'i nasobun ismun in wal akhrayani fi maudu'i raf'un wal kautsar. Nah, di situ penjelasan terkait i'rab dari surah Al-Kautsar. Kemudian kita geser ke mawadi'ul Quran. Nah, sini kita cari surah, misal surah Yasin barangkali teman-teman. Kita ganti surah Qaf aja barangkali. Nah, tuh tinggal kita cari. Nah, di sini dapat dilihat teman-teman, Asmaul Husna Ar-Rahman, di situ kita dapat lihat. Kemudian Asmaul Yaumul Akhir, Yaumul Khuruj. Nah, itu kita bisa menemukan Yaumul Khuruj di surah Qaf ini. Ya, di surah 42, di ayat ke-42 gitu-gitu. Kemudian lanjut aja kita ke Ahkamul Quran. Nah, langsung kita cari di surah Al-Baqarah. Kulun terkait semisal al-aslah bainan nas. Nah, ternyata tidak ditemukan teman-teman di surah Al-Baqarah. Coba kita cari di surah Al-Baqarah terus hukum yang lain ya. Coba di hukum terkait usul fikih terkait huruf misalnya, apakah ditemukan? Oh, ternyata tidak ditemukan teman-teman. Ya, mungkin kita kalau misalnya kita mau mencari hukum di dalam satu ayat, ya kita tinjau dulu lah ayat apa, surahnya surah apa, dan ya kalau sekitar mencoba-coba juga boleh teman-teman. Misalnya kita mau cari hukum terkait apa di dalam surah Al-Baqarah misalnya, ya kita tinggal pilih di bagian mabahis tadi, kita pilih surahnya dulu, surah Al-Baqarah misalnya Al-Baqarah, terus di sini ya kulun, kemudian kita pilih pembahasannya. Kita tinggal cari, kita ulik aja satu-satu. Ini mungkin untuk ya selain untuk memudahkan kita mencari referensi atau mencari sumber, ya kita juga bisa sedikit mengulik-ngulik lah terkait hukum yang terdapat di Al-Quran. Kemudian di Fadailul Quran teman-teman, kita coba di Al-Fatihah ayat 1. Dari sini Fadailul surah Al-Fatihah al-madhkurah fi kitab Al-Jami' as-Sahih lil Imam Muslim. Nah, jadi keutamaan surah Al-Fatihah itu disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim bahwa di sini kita bisa baca, atau mungkin kalau kita kurang paham terkait bahasa Arab, kita bisa terjemahkan. Ya banyak kan aplikasi seperti ya mungkin website AI kayak gitulah, seperti ChatGPT dan lain-lain. Mungkin kita salin dan kita suruh terjemahkan. Kemudian yang terakhir yaitu nasah mansukh. Nah, kita tahu bahwa terkadang ada hukum yang terlebih dahulu terus dihapus dengan hukum yang lebih baru. Ya, itu namanya nasah mansukh. Yaitu misalnya ayat Al-Qur'an yang terlebih dahulu itu ada menyebutkan larangan, namun turun lagi ayat
Al-Quran yang periodenya lebih baru dibanding yang mengharamkan tadi atau yang melarang tadi. Nah itu malah menjelaskan tentang kebolehan atau malah anjuran. Nah itu namanya nasakh mansukh. Coba kita cari ya di sini. Semisal surah An-Nisa ayat 20. Nah, ternyata tidak ada teman-teman. Ya mungkin kalau kita menemukan di satu artikel ataupun di tulisan semisal surah ini sudah dinasakh dengan surah ini ayat ini itu sudah dinasakh dengan ayat ini pada surah ini. Nah mungkin teman-teman bisa cross check atau memastikan lagi menggunakan website ini. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya terkait website Al-Tafsir di bagian Ulumul Quran. Mungkin ya walaupun kurang spesifik ya, saya harap bisa sedikit memberi pemahaman lah, walaupun ya saya juga minta maaf mungkin juga banyak kesalahan dalam menjelaskan dan lain-lain. Ya kita sama-sama belajar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.